disediakan penyelenggara. Sungguh sebuah pemandangan yang indah ya, damai dan penuh harmonis. Disebabkan video ni video yang aku lihat tadi di upload 2019. Jadi waktu tu kita belum ada COVID-19. Jadi beginilah suasana di Malaysia waktu bulan Ramadan. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Edi Zainuri TV. Dan untuk kalian yang sering menonton video aku ucap terima kasih banget geng. Yang belum subscribe tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video aku, dan yang paling penting tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan geng, hari ini kita masih dalam bulan Ramadan yang mulia, bulan puasa. Sahur, 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 sahur. Bulan mencari amal kebaikan, bulan mencari pahala untuk menutup segala dosa-dosa dan kejahatan kita di masa yang lalu. Semoga kalian menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyakkan amal ibadat, zikir, sedekah, berkata, ngomong perkara-perkara yang baik aja. Dan semoga Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Okey geng, dan sempena bulan Ramadan ini, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba Ramadan. aku akan react tentang ada satu request daripada sahabat kita lah untuk aku react satu video tentang perbezaan budaya puasa Ramadan di Indonesia, Malaysia dan China. Nampak tiga negara yang berbeza mempunyai negara orang-orang Islam, tapi mempunyai sama puasa. Orang Islam wajib puasa kan. Semua negara, mana pun negara asalnya nama Islam wajib puasa. Tapi disebabkan negara yang berbeza, budaya pun berbeza. Tak begitu geng. Okay. Jadi aku excited untuk tahu apa bedanya perbezaan budaya puasa Ramadan di Indonesia, Malaysia dan China ni. Dan kalau kalian ingin tahu juga, yuk nonton aku react. Yuk geng. Beda Halo enggak? Bedegers. Bulan Ramadan sudah di depan mata ya. Umat muslim hukumnya wajib loh melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh sebelum akhirnya meraih kemenangan pada Idul Fitri. Makanya Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti oleh seluruh muslim, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Benar. Tentu ada ya perbedaan budaya Ramadan Ya. di masing-masing negara. Lantas apa saja ya perbedaannya? So, temukan jawabannya dalam video berikut ini. Perbedaan budaya puasa Ramadan di Indonesia, Malaysia, dan China. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya Bedegers. Plus tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Support geng, dukung YouTubers. YouTube beda enggak? Dan aku rasa YouTube beda enggak ni kontennya mengenai perbezaan. Tak kisahlah bedanya apa, tapi perbezaan lah kan. Okey geng, subscribe. kami. Indonesia. Bedegers pasti tahu betul kan dengan budaya puasa Ramadan di Indonesia? Mulai dari sahur, berbuka hingga salat taraweh. Salah satu budaya yang melekat pada orang Indonesia adalah membangunkan orang sahur. Kegiatan yang satu ini telah menjadi tradisi unik masyarakat di sudut kota manapun di Indonesia. Biasanya masyarakat akan melengkapi peralatan tempurnya untuk membangunkan orang sahur dengan aneka macam peralatan yang bisa ditabur, seperti penggorengan, baskom, ember, dan peralatan lainnya. Adapun kata-kata paling umum dalam membangunkan orang lain biasanya adalah sahur, 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 sahur. Kurang lebih seperti itu ya Bedegers. Dan disertai dengan bunyi kentongan tok-tok-tok dari peralatan yang di bawahnya. Untuk sebagian orang, terutama anak-anak, bisa terlibat dalam kegiatan ini loh. Dan merupakan hal yang cukup menyenangkan dan menghibur.
Selain itu, budaya khas saat puasa adalah takjil atau makanan pengantar berbuka sebelum menyantap makanan besar lainnya. Bagi sebagian umat muslim di Indonesia, takjil seringkali menjadi syarat wajib terhidang sebelum beduk buka puasa. Makanan yang bisa disantap adalah kolak, cendol, es buah, dan masih banyak lagi. Tapi sebagian umat muslim di Indonesia juga berbuka dengan kurma. Kurma adalah buah yang disunahkan oleh Nabi ketika buka puasa. Nabi menganjurkan untuk minimal mengkonsumsi 3 buah kurma dan 1 gelas air mineral pada saat pertama kali berbuka puasa. Tapi tidak sedikit orang yang tidak menjalankan anjuran Nabi dan langsung menyantap makanan berat karena kalap saat lapar. Namun buah yang satu ini nyatanya tetap menghiasi meja makan saat santap makan di bulan puasa. Nah, selain itu, buka puasa bersama atau yang seringkali dikenal dengan nama bukber menjadi tradisi yang begitu populer selama Ramadan. Kegiatan ini dilakukan dengan bertemu sanak saudara, kerabat, atau teman lain dan menikmati buka puasa bersama-sama dan bertukar cerita masing-masing. Waduh, seru banget kan? Sudah nggak sabar? Nah, selanjutnya adalah ngabuburit atau kegiatan membunuh waktu dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan ini umumnya melibatkan banyak hal yang bisa dinikmati BDGers, seperti halnya berbelanja, berjalan-jalan, bermain, atau melakukan kegiatan lainnya. Sebenarnya kegiatan ngabuburit ini luas maknanya. Dan untuk sekedar membunuh waktu saja, beribadah pun akan bisa membunuh waktu agar waktu buka tak terasa. Daripada ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tak positif, ada baiknya bagi Anda yang ingin melakukan kegiatan ini, coba salurkan pada hal-hal yang lebih baik seperti bersedekah, mengaji, tadarusan, dan lain sebagainya. Bagaimana BDGers? Komplit kan budaya puasa Ramadan di Indonesia? Eits, jangan di skip dulu ya. Kami ada pengumuman menarik nih BDGers. Bedangga akan bagi-bagi hadiah lewat kuis, jadi simak baik-baik ya video ini sampai akhir. Syarat pemenangnya adalah jangan lupa subscribe channel YouTube Bedangga, follow sosial medianya mulai dari Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk jawaban kuis tulis di kolom komentar ya. 2019. Dan mungkin disebabkan COVID-19 ataupun orang cakap corona yang melanda dunia ni mungkin akan ada efek lah dekat tradisi-tradisi atau budaya ni semua kan, sebab kita dah tak boleh nggak bisa rapat-rapat bersentuhan sekarang ni, nggak bisa. Jadi mungkin ada perubahan kepada budaya-budaya tadi ya. Bukan di Indonesia saja, semua satu dunia mungkin ada mengakibatkan perubahan pada budaya tadi kan. Ya begitulah sekarang norma baru. Malaysia. Ya, Malaysia. Dilansir dari Indonews.com, seperti halnya di Indonesia, sukacita menyambut bulan suci Ramadan juga begitu terasa di negeri jiran Malaysia. Suasana bulan penuh rahmat bagi umat muslim terlihat di berbagai tempat, seperti di hotel, kafe, restoran, dan di rumah-rumah di berbagai tempat lainnya. Demikian pula dengan aktivitas menunggu berbuka juga sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Di Kuala Lumpur, setiap akhir pekan ribuan orang memadati area Independence Square untuk menikmati ngabuburit dan bukber. Ya benar, macam di Malaysia untuk berbuka di Dataran Merdeka ni memang jadi satu tradisi lah di sini kan. Berbuka bersama sahabat, kawan-kawan, teman-teman ataupun bersama keluarga. Jadi ada padang di situ, padangnya rumput luas. Jadi dibentang tikar atau kapet. Jadi kita duduk di situ menunggu buka puasa. Jadi lepas buka tu akan ramai-ramai solat di situ. Tapi mungkin disebabkan COVID-19 ni, mungkin ini untuk tahun ni lah. Macam seperti tahun lepas memang total lockdown di Malaysia. Memang semuanya berbuka di rumah lah tahun lepas tu. Tahun ni ada dilonggarkan dikit, tapi nggak bisa begini lagi lah. Nggak bisa berkumpulan ramai-ramai begini. Ya, mungkin kalau berkumpul dihadkan berapa orang, nggak bisa ramai-ramai begitu. Jadi itulah yang kita kena terimalah normal baru sekarang ni kan. Direktur Jenderal Tourism Malaysia Datuk Seri Mirza Muhammad Tayyab mengatakan acara ini sengaja digelar Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia sebagai ajang berkumpulnya masyarakat Kuala Lumpur termasuk para wisatawan asing.
Sambil menunggu waktu berbuka, di tempat ini digelar bazar Ramadan yang menyediakan beraneka ragam makanan, minuman, diantaranya kue putu yang sering pula kita jumpai di tanah air. Saat azan maghrib pun tiba, saatnya semua berbuka. Di Malaysia, bazar Ramadan memang satu tradisi yang penting. Kalau seperti tahun lepas, pertama kalinya di Malaysia enggak ada bazar Ramadan. Memang pusing geng, jadi duduknya di rumah gitu, enggak ada bazar. Bazar ni seperti satu simbolik bulan puasa di Malaysia. Enggak ada bazar ni, enggak tahulah rasanya begitu, macam begitu kurang lah rasanya. Sebab bazar ni satu tradisi yang penting untuk Malaysia. Jadi tahun ni alhamdulillah pemerintah sudah beri kebenaran untuk ada bazar Ramadan, tapi ya sudah ada, kena ikut SOP-nya lah, penjarakan, kena ada penjarakan, enggak boleh bersentuhan, enggak boleh rapat-rapat. Tapi yang penting bazar tu ada lah kan. Yang penting ada jualan bazar. Sama aku pernah nonton video di Indonesia, ada bazar Ramadan juga. Sama lah begitu, jualannya kuih, nasi, mie, yang pelbagai lah kan. Buka. Ribuan orang duduk bersila di atas alas yang disediakan penyelenggara. Sungguh sebuah pemandangan yang indah ya, damai dan penuh harmonis. Disebabkan video ni video yang aku lihat tadi di upload 2019. Jadi waktu tu kita belum ada COVID-19. Jadi beginilah suasana di Malaysia waktu bulan Ramadan. Meriah kan? China. Okey, China, aku pun tak tahu apa Dilansir dari budaya. amongguru.com, seperti halnya umat muslim di negara lain, umat muslim di Tiongkok, China juga merayakan kegembiraannya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tapi karena umat muslim di China termasuk minoritas, maka suasana Ramadan tidak semeriah di Indonesia. Betul Akan kan? tetapi suasana Ramadan tetap terasa pada beberapa wilayah di China yang penduduknya beragama Islam. Bulan puasa Ramadan justru dijadikan sebagai kesempatan oleh umat muslim China untuk meningkatkan silaturahmi satu dengan yang lainnya. Mereka akan bersama-sama melaksanakan sholat 5 waktu bersama-sama di masjid-masjid terdekat. Umat muslim China berpuasa selama sekitar 17 jam. Dan Ramadan di China biasanya bertepatan dengan musim semi dan musim panas. Nah, makanan khas selama bulan Ramadan di China adalah Niuroumian, yaitu sejenis mie daging sapi. Makanan khas ini akan tersedia di restoran-restoran China menjelang waktu berbuka puasa. Iya. Kalau pergi restoran China ni, restoran Tionghoa ni, aku gemar banget dengan sate kambing. Kambing di Indonesia digelar kambing juga ya. Sate kambing ni ada serbuk, enggak pastilah serbuk pedas gitulah. Tapi memang seger lah kalau makan tu, kalau memang seger betul. Makanan yang disajikan Muslim Beijing berbau keturkian dengan dominasi daging sapi dan daging kambing yang dibakar mirip sate. Sedangkan untuk minumnya, biasanya penduduk Muslim China mengonsumsi teh dan rempah-rempah. Penduduk Muslim China dari suku Hui dan Uighur memiliki tradisi unik dengan saling memberikan makanan kepada sesama penduduk Muslim. Ini merupakan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ya. Harmonis kan? Tradisi unik lainnya dalam menyambut Ramadan di China adalah Muqam. Muqam merupakan bentuk tari-tarian dan nyanyian yang dilakukan oleh Muslim Kashgar di China untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Masjid di Niuji di Beijing merupakan salah satu masjid tertua di China yang selalu ramai dikunjungi selama bulan Ramadan. Masjid ini memiliki rancangan arsitektur kuno Tiongkok dengan dominasi warna merah dan ukiran kaligrafi di dinding-dinding bangunan. Di Masjid Niuji, umat Muslim Beijing bisa melakukan buka puasa bersama, salat tarawih, dan juga menyelenggarakan pengajian rutin dengan dipimpin oleh imam masjid. Wah, ternyata di semua negara umat Muslim menyambut Ramadan dengan penuh sukacita ya. Senangnya, meskipun cara penyambutannya berbeda-beda, namun apapun budayanya, yang terpenting adalah meningkatkan ibadah pada bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh umat Muslim dalam rangka memperbaiki diri menjadi lebih baik. Okey geng, itulah video tentang perbezaan budaya puasa Ramadan Indonesia, Malaysia dan China. Okey, sebelum tu geng, jangan, aku nak terangkan di sini, aku nak tekankan di sini, jangan melihat perbezaan ini daripada sudut negatif. Semua perbezaan yang ditontonkan adalah demi informasi kan, informasi kita lah kan. Jadi kita tahu tentang budaya negara luar. Di sini hujan lebat geng, kalau kalian dengar bunyi guruh, bunyi ribut,
ribut. Oh, di sini ribut lain, bukan ribut yang berantem tu, bukan. Dengar bunyi guruh kuat, bunyi hujan. Sini hujan lebat sekarang ni lah. Okey geng, benda ni, video ni adalah tentang perbezaan budaya. Jadi kita dapat mengetahui informasi tentang budaya negara lain, budaya negara luar. Jadi itu bagus untuk pengetahuan juga lah kan. Dan yang penting walau apa pun perbezaan budaya Ramadan di negara mana pun, yang penting geng, amal ibadat. Bulan puasa tu adalah yang pentingnya amal ibadatnya geng. Walau bagaimanapun warna-warni budaya itu, tapi yang penting amalan di bulan Ramadan harus penting harus dibanyakkan lagi. Solat sunatnya pada malam hari, solat tarawih, zikir, sedekah, berkata perkara yang baik, bukan sekadar tentang budaya, bukan sekadar tentang makan. Yalah, kita siang pagi hari tak makan, jadi waktu buka tu kadang-kadang beli di bazar tu macam-macam, pelbagai lauk, pelbagai kuih. Bila waktu buka makannya dikit aja, yang lain nanti dibuang, bazir geng. Jadi di situ dah menyanggah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu buka itu biarlah berpatutan. Kan, biasalah tu nafsu geng. Kita tengah lapar, betul-betul lapar, kita pergi bazar lihat macam-macam ada jual kan. Kuihnya dengan daging, dengan mie, nasi, semua nak beli. Jangan macam tu lah geng. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal sampai habis. Terima kasih banget. Untuk kalian yang belum subscribe geng, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Okey, selamat menyambut Ramadan kepada umat Islam Indonesia, Malaysia, Brunei, mana-mana sajalah umat Islam. Selamat beramal. Okey geng, kita jumpa lagi dekat next video aku. Okey, Assalamualaikum.